Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Yang bermuatan negatif yang ada di dalam diri manusia itu berlebihan, maka itu bisa dipangkas dengan cara meruqyah atau meruatnya. Iya, iya. Dan apakah setiap manusia bisa meruat atau meruqyah dirinya sendiri? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Nah, harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bernuansakan positif di dalam puasanya. Nah, dan mengamalkan amalan-amalan yang positif juga di dalam kesehariannya atau di dalam proses ketika ingin meruat dirinya sendiri, dan itu lebih utama. Saya mau nanya tentang ruqyah ini, Bu. Iya. Ruqyah ini kan banyak orang yang sakit di ruqyah, banyak orang yang kesurupan di ruqyah, keteguran di ruqyah. Itu. Apakah diri kita sendiri ini nggak bisa mengeruqyahnya, Bu? Oh, itu. Nah, sebaiknya harus tahu dulu tentang arti ruqyah. Arti ruqyah itu sebetulnya memangkas atau mengurangi. Jadi ada sesuatu yang dipangkas atau ada sesuatu yang dikurangi. Ini berarti bukan meniadakan. Iya. Nah, karena ada kaitannya dengan energi negatif dan positif yang dimiliki oleh manusianya, antara peruqyah dan yang diruqyah. Nah, makanya ada istilah lain tentang pengruqyahan itu ada. Kalau orang-orang Jawa mengatakan diruat. Diruat. Ya, diruat itu sebetulnya metodenya sama. Beda bahasa saja sebetulnya dan beda tata cara. Iya, iya. Makanya arti meruat atau ngeruat itu juga artinya memangkas atau mengurangi itu tadi. Makanya muncul puasa ngerowot. Nah, ini kan ngeruat, ngerowot. Ini kan hampir sama. Kalau ngeruatnya ini memangkas atau mengurangi salah satu energi yang ada di dalam diri manusia. Kalau ngerowot ini dalam rangka menambah kekuatan. Iya, iya. Kekuatan positif atau kekuatan negatif yang mau diraihnya, maka harus dengan ngerowot. Nah, ini akan ketemu sendiri nih nanti jawabannya. Karena memang banyak yang mengatakan ruqyah, ngeruat. Tapi proses atau arti yang sebenarnya seperti apa, belum banyak yang memahaminya. Jadi, karena arti ruqyah dan ngeruat itu ada yang dikurangi atau ada yang dipangkas. Nah, tentu ada yang berlebihan di dalam seseorang yang mau diruqyah atau diruat itu tadi. Nah, contohnya seperti orang sakit itu tadi kan, orang sakit. Nah, orang sakit ini sebetulnya gumpalan energi negatif yang ada di dalam diri seseorang yang sakit itu kan berlebihan. Iya, iya. Nah, karena negatifnya berlebihan, maka menimbulkan rasa sakit atau rasa yang tidak nyaman. Apakah dengan pengruqyahan atau pengruatan bisa? Bisa. Apa yang dipangkas? Nah, energi negatif yang membuat sakit itu tadi. Itu dipangkas, dinormalkan. Makanya meruqyah atau meruat tidak berarti meniadakan. Hanya memotong atau mengurangi saja, hanya memangkas saja. Mana-mana yang berlebihan di dalam satu tubuh manusia yang sakit itu tadi, itu dipangkas. Nah, biar normal. Lah kalau meniadakan, misalkan manusia ini harus
ada positif dan negatifnya. Kalau ditiadakan salah satu unsurnya yang ada di dalam diri manusia itu, maka manusianya kan akan meninggal dunia. Kalau pangkasnya berlebihan, Weh. Kalau pangkasnya berlebihan kan masih ada sisa. Kalau meniadakan, ya kan? Kalau Iya. meniadakan, nah, maka manusianya akan jelas kurang syarat rukunnya hidup. Karena positif dan negatif yang harus dimiliki manusia hidup, itu positif negatif harus ada. Orang sakit, orang stres, ya kan? Orang yang mungkin susah mencari rezeki, nah ini ada yang dipangkas yang berlebihannya yang ada di dalam satu diri manusia itu tadi. Nah, ini perlu agak ilmiah sih sebetulnya. Iya. Nah, contohnya lagi yang perlu diruat atau yang perlu diruyah, yang sudah ada di adat Jawa misalkan. Karena punya anak satu, anak sematawayang, misalkan perempuan atau laki-laki lah. Nah ini secara adat paling lambat harus diruatnya atau diruyahnya ini ketika menjelang mau menikah. Menikah itu kan masuk ke dalam tata cara hidup baru. Karena anaknya cuma satu atau sematawayang ini harus diruat atau harus diruyah. Harus ada energi negatif atau harus ada sesuatu yang dipangkas atau dikurangi. Kenapa hukumnya harus? Nah, ini kan perlu kita teliti. Biasanya kalau anak satu itu apa saja keinginannya kan seringkali dituruti oleh orang tuanya dari kecil sampai dewasa. Apapun kehendaknya seringkali juga diiyakan sama orang tuanya. Nah, dengan bahasa yang umum, selalu disayang, selalu diperhatikan, juga selalu dicukupi oleh orang tuanya karena cuma anaknya satu itu tadi. Akhirnya memunculkan negatif yang berlebihan. Apa itu? Kemanjaan yang berlebihan. Nah, itu yang dikurangin tuh. Nah, sifat-sifat yang berlebihan termasuk kemanjaan ini kan nuansanya negatif. Nah, inilah yang harus dikurangi. Karena ketika menikah, nah, ini kenegatifan yang berlebihan yang berwujud kemanjaan ini kan akan menimbulkan masalah. Ketika anak yang kecil kemudian dewasa ini dinikahkan, ya kan? Dinikahkan, nah, maka kenegatifan yang merupakan sifat-sifat manja atau sifat-sifat yang lain mungkin bisa menangnya sendiri dengan serta-merta keinginannya harus terpenuhi. Nah, sifat-sifat yang negatif ini dipangkas dengan tata cara pengruatan atau pengru'yan. Nah, jadi pengru'yan atau pengruatan ini adalah pemangkasan atau pemotongan dikembalikan ke standar normal kenegatifan yang dimiliki oleh manusianya. Nah, misalkan lagi anak 3, ceweknya 1 misalkan. Pasti yang anak perempuan 1 ini pasti lebih disayang daripada yang saudaranya 2 yang laki-laki itu atau sebaliknya. Misal anak 4, laki-lakinya 1, pasti yang laki-laki ini pasti juga disayang. Akhirnya kemanjaannya berlebihan juga. Nah, ini juga perlu diruat atau perlu diruyah. Jadi penguruyan atau penguruatan itu tidak harus karena sakit. Yang jelas harus dilaksanakan ketika energi negatif yang ada di dalam diri manusianya itu sudah berlebihan sehingga membentuk karakter dan sifat yang tidak baik.
Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebagai pengru'yah atau sebagai pengruat ini harus mempunyai stok positif yang luar biasa. Karena ada energi yang terkeluar, Om, ya. Karena ketika meru'yah, ketika mengruat seseorang, untuk memotong negatif yang berlebihan ini kan harus dengan energi positif. Oh, Nah, ya kan untuk mengurangi ini loh. iya, iya. Nah, kalau sama-sama negatifnya bagaimana bisa memotongnya? Kan nggak bisa. Nah, jadi ada pertanyaan yang terakhir itu, apakah kita nggak bisa meru'yah diri kita sendiri? Kalau manusianya sadar tentang kenegatifan kita berlebih, maka yang paling utama adalah kita harus bisa meru'yah atau meruat diri kita sendiri. Dengan tata cara seperti apa? Dengan cara berpuasa, dengan berzikir, memohon. Kalau di kebiasaan orang-orang Jawa, itu ada puasa yang namanya ngerowot. Ingin mengurangi negatifnya, maka yang dimakan, makan makanan yang jaraknya dari permukaan bumi sampai daun atau buahnya itu jaraknya lumayan tinggi. Artinya makan makanan yang mengandungi kepositifan. Contohnya daun ketela yang dimakan di dalam kesehariannya, di dalam puasanya itu loh. Mungkin dari buah-buahan yang berkayu. Itu dalam rangka pencarian atau pengumpulan energi positif yang akan kita manfaatkan untuk meruat atau mengru'yah diri kita sendiri. Nah, tentu dengan adanya amalan-amalan juga, itu tata cara puasanya saja. Nah, ini tadi proses. Jadi jangan sampai kita itu hanya memakai katanya-katanya. Pengru'yahan, pengruatan itu bisa kita pikir dengan akal sehat kita. Makanya kemanjaan yang berlebihan, keegoan yang berlebihan, negatif yang menimbulkan sakit, negatif yang menimbulkan kesialan. Nah, ini bisa diru'yah atau bisa diruat. Nah, sekali lagi tentu yang bisa meruat atau bisa meru'yah harus mempunyai stok energi positif yang luar biasa. Nah, intinya seperti itu. Tapi kebanyakan sekarang kan kalau orang penguru'yah itu kan kayak, wah ini ada jinnya kayak gitu. Iya. Coba diruqyah. Pas diruqyah sampai kadang yang di hadapannya tuh mengaung-ngaung seperti itu. Ya meracau kemana-mana, iya, itu kan. iya, Nah, iya. yang terjadi seperti itu kan. Itu bagi saya masih patut dipertanyakan. Saya bilang seperti ini bukan berarti saya meremehkan mereka seperti itu, enggak. Ya, pertanyaannya, apa iya bisa benar-benar melihat jin yang membuat orangnya sakit dan meraung-meraung itu? Nah, terus pertanyaan yang menggelitik lagi, kepentingannya apa jin itu merasuk ke dalam diri manusia? Sedangkan jin juga punya tanggung jawab tentang hidupnya sendiri di hadapan Tuhannya. Nah, yang terjadi, nah ini menurut saya pribadi, karena jin itu tidak gampang nampak atau tidak bisa dilihat dengan serta-merta ketika keluhan-keluhan itu muncul di dalam diri seseorang, maka seringkali jin itu hanya dijadikan kambing hitam. Ketika diruat, meraung-raung, merasa kesakitan. Nah, kemudian si peru'yah mengatakan, loh ini ada jin yang bersarang di dalam otaknya. Kan ada seperti itu. Ya, lucu juga. Sampai membuat keraton di dalam otaknya atau membuat keraton di organ tubuh tertentu. Manusia yang sedang diru'yah atau diruatnya itu.
Lah kan ini kan lucu. Lah kalau memang benar jin itu membuat keraton di organ tertentu di dalam diri manusia, nah terus tukang sama kulinya siapa yang bangun keraton itu? Iya. Makanya ya apesnya jin saja. Karena tidak nampak oleh mata, maka seringkali dijadikan kambing hitam. Yang jelas, setiap orang yang punya keluhan itu karena energi negatif yang berlebihan. Jadi harus ada proses pemangkasan energi negatif itu. Bagaimana cara memangkasnya? Dengan energi positif yang harus dimiliki oleh seorang peruqyah atau seorang pengruat. Nah, itulah. Jadi seringkali yang ada praktek pengruqyah ini itu kan sebetulnya kan lucu saja sebetulnya itu. Lucu-lucuan saja. Lah kalau ada pun yang namanya histeris, ada yang meraung-raung, itu kan hanya karena terpengaruh oleh resonansi atau frekuensi suara yang diperdengarkannya. Dan penanaman semacam pesanan yang ditanamkan ke seseorang itu di dalam otaknya. Jadi apa itu istilahnya itu? Telepati ya. Nah, ada sedikit telepati menyentuh akal atau otak manusianya yang mau diruqyah ini. Sehingga ketika mendengarkan alunan suara-suara, nggak hanya suara tertentu loh ini, enggak. Tapi dengan suara-suara yang lain pun ketika frekuensinya menyentuh frekuensi yang ada di otak manusia juga akan bisa seperti itu. Nah contohnya begini loh, nggak usah kok soal ruqyah ngeruat, nggak usah. Ketika kita mendengarkan lagu yang sedih, lagu sendu, kadang-kadang kita ikut menangis kok. Iya kan? Nah apalagi sebelum diproses untuk diruat, saya pakai kata ruat aja. Nah itu ditanamkan nanti kalau seperti ini, misalkan ada bunyi yang saya bacakan, misalkan ya ini ya. Kalau mau teriak, kalau mau histeris lah katakanlah, teriak merasa sakit, nggak usah ditahan-tahan, misalkan. Tidak apa-apa, kami yang menjaga dan kami yang akan nanti mengatasinya. Ini sebetulnya kan penanaman baik di otak manusianya ini. Nah, ketika benar dibacakan sesuatu, nah ini file ini yang keluar dari otaknya, jadi ingat. Akhirnya terus histeris betulan, teriak-teriak betulan. Nah, ini loh yang menjadikan sesuatu yang lucu ini di sini. Terus bagaimana kalau ada arwah halus yang mengikuti kita? Nah, kalau misalkan sampai ada arwah gentayangan yang bernuansakan negatif, ya tetap saja sama. Tetap sama. Harus dikeluarkan atau harus didesak, harus dikalahkan dengan energi positif juga. Oh, kalau itu bisa ya? Bisa. Bisa terjadi juga, tetap saja sama energinya dengan negatif yang dimiliki manusianya juga. Nah, sama juga kan begini, baru dari tempat-tempat yang gawat atau tempat-tempat keramat. Nah, ada kalanya kan manusianya kan juga kesurupan, atau diikuti dengan makhluk-makhluk halus yang energinya negatif. Nah itu bisa diruat, bisa diruqyah. Kalau itu baru bisa ya? Bisa. Ya pokoknya yang bermuatan negatif yang ada di dalam diri manusia itu berlebihan, maka itu bisa dipangkas dengan cara meruqyah atau meruatnya. Dan apakah setiap manusia bisa meruat atau meruqyah dirinya sendiri? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Nah, harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bernuansakan positif di dalam puasanya.
Nah, dan mengamalkan amalan-amalan yang positif juga di dalam kesehariannya atau di dalam proses ketika ingin meruat dirinya sendiri, dan itu lebih utama. Apalagi yang ada kaitannya dengan ru'yah ini. Ini sebetulnya tema ringan, tapi kadang-kadang saya agak kesulitan memilihkan kata-kata yang gampang dipahami lah. Karena kalau sudah yang namanya meru'yah itu, wah, otak kita langsung soal pembacaan sebuah ayat atau kitab suci. Makanya agak sedikit bingung pemilihan kata-kata agar bisa dipahami. Padahal kadang-kala kita mendengarkan lagu-lagu yang sedih saja kita ikut menangis. Kadang sampai tersentuhnya ya histeris juga. Iya. Yang jelas tuh intinya bisa meruqyah sendiri, Mo, ya. Bisa meruqyah diri sendiri. Nah, apa gunanya puasa? Ya, puasa itu kan sadar atau tidak sadar, ditujukan atau tidak ditujukan. Itu kan proses pengruqyahan atau penguatan terhadap diri kita sendiri. Ada energi yang dipangkas, ya. Iya. Dan ada energi yang berlebih juga, Mo, ya. Iya. Iya. Itu tetap bisa. Dan malah lebih utama ketika kita mau melakukan puasa dalam rangka pengruqyahan untuk diri kita sendiri. Iya. Paham sudah. Nah, sudah nggak ada yang ditanya soal pengruqyahan. Kalau ada yang ditanyakan lagi mungkin di kesempatan yang lain tidak apa-apa. Ini kan tema-tema bebas soalnya. Iya. Ya, makanya saya berusaha mengikutkan akal sehat, berusaha juga mengikutkan hati untuk merasakan kebenarannya. Jadi jangan sampai kita meyakini sesuatu yang tanpa dasar. Nah, karena kita tahu belum tahu dasarnya yang kita pakai, nah kemudian kita gampang sekali menyalahkan pihak lain, khususnya jin misalkan. Nah, ini kan kita tidak bijaksana. Padahal kita nggak tahu apakah jin betulan apa tidak. Iya. Ya kan? Di awal tadi kan sudah sampaikan apa iya melihat jinnya yang bersemayam betulan. Tapi saya mau nanya nih, Mo. Iya, apa itu? Untuk mengetahui ada barang halus yang mengikuti kita itu seperti apa, Mo? Atau ada energi sihir yang masuk ke dalam diri kita? Nah, energi sihir itu juga negatif. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya sebetulnya gampang sekali. Oh, gampang, ya. Gampangnya seperti apa? Gampangnya ketika kita menyadari, kok rasanya ini kok ada sesuatu yang lain. Kok nggak seperti biasanya, misalnya. Kok kemarin-kemarin nggak gampang marah, sekarang kok temperamentalnya tinggi sekali. Iya. Kemarin-kemarin nggak gampang khawatir, kok sekarang kok kekhawatiran yang berlebihan. Nah, tanda-tandanya itu kan ada di dalam rasa-rasa kita sendiri. Kalau ingin meruqyah diri sendiri loh. Iya. Itu sangat gampang. Kalau kita duduk diam aja loh. Kenapa ya akhir-akhir ini kok saya suka marah? Misalkan. Apa kira-kira ini penyebabnya? Ini mengkaji diri namanya. Masalah pekerjaan nggak ada masalah. Masalah percintaan aman-aman aja. Misalkan kan. Masalah hubungan dengan teman nggak ada masalah juga. Tapi kok yang terjadi di dalam diriku kok seperti ini? Nah, ini indikasi sudah. Indikasi sudah. Iya, indikasi ada sesuatu yang menguat di dalam diri kita, khususnya energi negatif. Nah, ini perlu diruqyah oleh diri kita sendiri saja. Dengan berzikir, dengan sholat-sholat yang bisa menyerap energi positif. Ya. Nah, banyaklah tata caranya dengan berpuasa yang dimakan makanan yang mengandungi kepositifan juga. Nah, itu jadi malah utama daripada kita meminta pertolongan orang lain. Ya. Nah, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada. Nah, sementara cukup. Sampai di sini dulu soal penguruyan atau penguruatan itu tadi. Bila mana ada yang ditanyakan lagi, ya di kesempatan yang berikutnya tidak apa-apa. Iya. Nah, yang kita bincangkan ini tidak ada niat loh ya, tidak ada niat meremehkan pihak lain tentang penguruyan atau tentang penguruatan, tidak ada. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi bermanfaat. Bila mana ada yang tidak setuju,
punya penemuan yang lain selain apa yang kita bincangkan ini, nah, kalaupun ingin mengkritik atau ingin menyumbang saran, insya Allah saya terima dengan sangat terbuka dan dengan senang hati. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin.